Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 27 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2023. Jadi seperti biasanya saya akan bahas sekitar 6 saham ya untuk satu video. Ini yang kali ini saya akan bahas adalah untuk saham perbankan ya. Jadi untuk saham perbankan ini setiap minggu saya selalu rutin bahas ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BNI atau Bank Negara Indonesia. Untuk saham BBNI ini trading range-nya, support resistennya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi lumayan mudah, 5.000, 5.200, kemudian 5.200, 5.400. Jika dia berhasil breakout ke atasnya 5.400, maka target price berikutnya di mana Pak Sunar? Ini saya ambil tetap kelipatan Rp200 aja ya. Jadi berikutnya lagi 5.600 dan kemudian berikutnya lagi 5.800. Jadi supaya lebih enak mengingatnya gitu ya. Dan juga dia lumayan rapi juga ya, 5.000, 5.200, kemudian 5.200, 5.400 ya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ini target price-nya masih bisa ke 5.400. Yang mau buy itu ada dua strategi. Kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 5.000 atau 5.100. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Kemungkinan nanti kalau dikasih di sekitar area MA20-nya, mungkin sekitar 5.100-an ya. Jadi kalau dia koreksi jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu. Nah, itu untuk BBNI. Jadi target price-nya 5.400, kalau dia berhasil breakout kita boleh tambah lagi atau average up targetnya 5.600. Kita jangan terlalu kaku ya, artinya oh Pak Sunar ini sebelumnya hanya sampai 5.425 loh, kemudian dia turun dalam. Apakah kali ini juga naik ke atas 5.400 nanti turun dalam lagi kita TP atau gimana take profit ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai target price TP ya, eh, itu kalau dia berhasil naik ya kita boleh tambah lagi atau average up kalau mau menambah porsinya. Jadi cuannya lebih banyak selama uptrendnya masih bagus kita masih boleh buy ya seperti itu ya. Nah kalau misalnya gagal, nah disitulah kita barusan pasang trailing stopnya. Misalnya naik ke atas 5.425 ini kan hanya di sini ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi, ternyata dalam perjalanannya dia gagal Pak Sunar ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya kalau mau urusan buy di bawahnya 5.400 mungkin pasang di 5.350 ya seperti itu ya. Jadi selama dia uptrendnya masih bagus ya kalau dia breakout higher high ya kita mau tambah lagi silakan seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda nggak berani, Anda mau buy on weakness biasanya pakai acuan MA20-nya ya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi dari bawah ke atas, di sana sebelah kita untuk buy. Ya, kurang lebih cukup. Oke, kemudian berikutnya lagi untuk saham BBRI. Saham BRI ini masih ada kemungkinan untuk naik ke 5.750. Ini sudah pernah saya gambarkan ya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di 5.175 atau sekitar MA20-nya. Jadi nanti ketika dia turun, koreksi, kemudian kalau rebound mantul ke atas ya, ke atasnya 5.175 atau 5.200, kita boleh buy. Atau sekalian tunggu di area 5.000. Tapi kalau sudah di bawahnya 5.000 untuk BBRI, saran saya sih jangan buy on weakness. Karena kalau masih di bawahnya 5.000 dia bisa turunnya lumayan dalam ya, bisa ke 4.700 atau bahkan ke 4.400 ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang Pak Sunar mana mungkin sih kalau turun banyak 5.000 bisa turun dalam. Buktinya di sini sebelumnya dia dari 5.000 dia bisa turun sampai dengan 4.360 ya. Itu di Desember sampai awal-awal tahun 2023. Jadi semua kemungkinan ada. Bukan berarti sahamnya jelek atau fundamentalnya jelek, enggak. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita bicara mengenai trading, kalau dia turun ya kita jual dulu nanti. Kalau dia sudah mulai rebound lagi, mantul lagi ke atas, di bawah ya kita mulai buyback ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan berarti ada sebelumnya yang nyindir katanya kalau hijau breakout kita buy, terus kemudian kalau merah kita jual, kita kasih makan bandar ya. Sebenarnya nggak seperti itu ya, karena saya trend following, saya follow the trend, bukan follow the bandar atau sentimen bandarmologi ya seperti itu. Jadi selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high ya kita boleh tambah lagi atau average up atau yang belum punya ya buy high sell higher seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss-nya. Jadi jangan terlalu takut. Karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di bawah maupun di atas. Setelah Anda beli, itu bisa saja 1 detik kemudian lah, langsung turun bisa aja. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek, enggak ya. Jadi untuk BBR ini masih bagus, jangan takut ketinggalan juga. Kalau dia breakout lagi ke atas 5450, mau tambah lagi atau average up, silakan. Jadi untuk saham perbankan yang saya bahas ini, yang saya punya adalah BBRI, BMRI, dan BBCA. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian untuk berikutnya untuk Bank Mandiri BMRI ini sebenarnya untuk Bank Mandiri dia masih sideways. Dia di tengah-tengahnya antara 5.625 sampai 6.200. Resisten terdekatnya di 6.000. Kalau mau buy sekarang boleh, jadi banyak bertahap aja. Breakout ke atasnya 5.975 atau ke atasnya 6.000 kita boleh tambah lagi atau average up atau kalau yang belum punya buy high sell higher ya.
naik ke atas 6.200 dia breakout kan, target price berikutnya sekitar 6.500. Jadi garis-garisnya untuk acuan support resistennya saya sudah kasih di gambar di sini ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness misalnya, oh Pak Sunar saya tunggu aja di bawah ya, Anda tunggu aja di area sekitar 5.500 sampai 5.625. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi ini posisinya di tengah-tengah masih bagus sebenarnya ya. Jadi memang dia nggak secepat BBRI atau BBNI ya naiknya, tapi dia masih cenderung menarik ya. Harga sekarang nggak terlalu mahal juga sih. Ini masih ada peluang untuk breakout all time high-nya naik ke atas target berikutnya di 6.500. Itu untuk Bank Mandiri. Ya, kalau lebih cukup berikutnya BBCA. BBCA ini memang saya punya boleh dikatakan dia lemot banget ya. Padahal dia performanya dia lumayan bagus ya. Dibandingkan dengan yang lainnya dia lumayan bagus lah ya. Nah, kenapa Pak Sunar kok lemot ya? Mungkin aja, mungkin ya. Mungkin karena PBV-nya lebih mahal daripada BMRI atau BBRI dan BBNI ya seperti itu ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu. Yang penting ya demand supply lah ya. Mungkin demand-nya nggak sebanyak yang lain-lainnya seperti itu ya. Sehingga dia masih lemot. Nah, kalau BBCA ini masih ada kesempatan untuk buy. Selama dia bertahan di atas 8.600 itu masih cukup menarik ya kalau mau buy on weakness. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau masih di bawahnya 9.000 untuk BBCA itu masih resiko. Ya resikonya dia mungkin lemot ke bawah ya, sideways di bawah ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.000, kita boleh buy atau average up kalau mau tunggu di atas 9.000. Nah, mungkin sebelumnya ada yang protes seperti ini. Pak Sunar, ini naik ke atas 9.000 nggak lama lagi turun lagi loh. Mau tunggu di bawah ya juga boleh ya seperti itu ya. Kalau mau tunggu di bawah ya sekitar 8.825 atau 8.600. Tapi kalau turun di bawah 8.600 lebih baik jual dulu semuanya karena ini turunnya bisa dalam, bisa sampai ke 8.300 atau ke 8.000 ya seperti itu ya. Jadi BBCA ini memang saham yang bagus tapi dia juga bisa turun dalam juga karena sebelumnya di sini kalau kita lihat di awal-awal istilahnya akhir November ya. Itu dia sampai high-nya 9.400 all time high-nya waktu itu ya. Kemudian dia bisa turun sampai awal tahun dia bisa drop sampai hampir nyentuh 8.000 ya. Kemudian dia berusaha rebound ya. Jadi memang dia balik lagi all time high higher high. BBCA ini salah satu saham yang anti nyangkut artinya sejauh ini ya. Saya bilang sejauh ini ya. Nggak tahu kemudian hari kita nggak akan pernah tahu dia anti nyangkut ya. Nah, berdasarkan pengalaman dulu aksi korporasi stock split ya. Ada yang nyangkut sebelumnya misalnya ya, ini saya gambarkan untuk BBCA. Pak Sunar saya nyangkut aksi korporasi waktu itu stock split kalau salah di sekitar sini ya. Jadi dia naik lambung tinggi kemudian ekor panjang ke atas dia turun. Ternyata dia kalau kita tunggu 1 tahun kemudian kita bisa jual paling nggak break even point lah ya. BEP jual modal tapi Anda mendapatkan dividennya ya. BBCA ini salah satu saham yang solid defensif. Tapi kalau kita lihat capital gain-nya selama 5 tahun terakhir ya kalau dari high-nya ke 9450 itu dia 5 tahun terakhirnya dia cuannya bagger ya 100% ya seperti itu ya. Jadi 5 tahun 100% mungkin ada yang bilang wah sedikit Pak Sunar. Saham yang lainnya aja satu hari bisa 25% naiknya 35%. Tapi jangan keliru. BBCA ini dia solid defensif dan dia itu kalau misalnya kita punya uang sampai gede ya sampai 5 miliar pun investasi di BBCA masih relatif cukup aman ya selama nggak ada bad news company-nya. Misalnya ada kasus ya kasus hukum sehingga kepercayaan investor turun ya dia akan turun sahamnya. Tapi kalau nggak ada masalah harusnya dia masih bagus apalagi pendapatannya masih bagus laba bersihnya masih bagus juga ya. Masih cukup menarik kurang lebih cukup. Berikutnya PNBN ini untuk yang bank untuk yang KBMI ya sekarang istilahnya KBMI ya, kalau nggak salah kelompok bank modal inti ya seperti itu ya. Jadi dia itu di atas 70 triliun ya kategori 4 kalau saya. Dia itu masih cukup menarik untuk PNBN ini. Jadi memang MA20-nya mengarah ke bawah, tapi kalau kita lihat candle-nya sudah 4 hari hijau ini Mas Sunar. Nah, ini kalau mau buy boleh aja, Anda pasang stop loss-nya pakai acuan dari low-nya sebelumnya ya, swing low sebelumnya di 1055, kemudian stop loss berikutnya lagi di 1035. Jadi buy-nya nyicil aja. Buy sekarang, kemudian naik ke atas 1150, kita tambah lagi average up, naik ke atas 1190 tambah lagi. Selama dia masih bertahan di atas 1035 untuk PNBN ini dia masih ada peluang untuk naik ke paling tidak ke 1275 ya untuk PNBN ya. Jadi yang penting diperhatikan adalah 1035 lah ya. Maksimum ya pakai acuan low yang sebelumnya di sini 1030 ya. Ini kesempatan untuk buy on weakness memang masih tergolong lemot ya karena sebelumnya di sini dia di bawah sekitar 2 bulanan dia berusaha naik tapi peluang kenaikannya masih lumayan ya 2 digit ya. Breakout ke atas 1150 tambah lagi silakan ya. Kita jangan terlalu kaku misalnya. Oh Pak Sunar ini sebelumnya dia gagal loh ekor panjang ke atas 1150 kemudian dia turun lagi. Nah, padahal ketiga kalinya masih gagal ya. Nah, keempat kalinya dia barusan berhasil. Memang
dinamika trading itu seperti itu ya. Satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, keempat kalinya bisa berhasil. Jadi nggak istilahnya itu jangan terlalu kaku ya. Jika sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi. Tapi nggak pasti berhasil juga. Yang penting adalah selalu pasang trailing stop dan stop loss. Belinya bertahap aja karena masih strong downtrend ya. Walaupun ini jangka pendeknya sudah mulai rebound, tapi kan MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Ini harga sahamnya candlenya sudah mulai naik ya. Akumulasi pembelian juga asing agak lumayan ya. Seperti itu ya. Jadi turun-turun, kalau kita lihat turun-turun asing juga akumulasi pembeliannya net buy-nya juga naik ya seperti itu. Jadi PNBN ini masih cukup menarik. Memang dia nggak bagi dividen setahu saya. Pelit banget ya grupnya Pani nggak pernah bagi dividen seingat saya ya. Jarang banget ya seperti itu. Oke, berikutnya untuk BDMN. Nah, BDMN tiba-tiba naik dan volumenya kalau kita lihat terakhir juga masih belum terlalu tinggi ya, hampir breakout tapi belum naik ke atas rata-rata 5 harinya volumenya. Nah, di BDMN ini cukup menarik bagi yang mau bottom fishing untuk saham bank ini. Karena kalau dia berhasil naik ke atas 2820, ya dia masih ada peluang untuk naik ke atas 3000 dengan targetnya sekitar 3300. Jadi masih 2 digitan peluangnya. Uh, Asal jangan lupa untuk pasang stop loss-nya di 2700 dan 2600. Memang stop loss-nya agak jauh sedikit ya. Pasang di 2700 dan 2600. Kalau mau nyicil buy boleh naik lagi ke atas 2840, kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 2900, average up lagi. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih sih itu saran saya. Kemudian saya akan umumkan untuk meeting untuk hari Sabtu ini ya. Malam ini ya. Jadi yang mungkin nontonnya sekarang langsung nonton ya. Nanti jangan lupa meetingnya ya. Saya ingatkan terutama yang sudah daftar juga. Jadi setiap minggu saya selalu mengadakan rutin ya meeting untuk membahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang. Dan juga kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dan untuk meeting kali ini saya akan mendatangkan teman saya untuk berbicara mengenai bagaimana sih pensiun dini ya seperti itu ya dengan berinvestasi di salah satu instrumen investasi yaitu asuransi. Nanti dia akan jelaskan singkat aja. Bukan jualan asuransi, enggak. Hanya pengenalan aja. Kalau tertarik mau ikutan juga boleh. Kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Kita tetap fokusnya di saham ya seperti itu ya. Tetap bahas marketnya tetap saham. Ya jangan lupa juga lihat pembahasan laporan keuangan ya. Karena kalau kita lihat di channelnya Saham Profit itu ada satu sesi khusus yang bahas laporan keuangan kuartal 3 ya. Ini saya share-kan ya. Ini khusus untuk yang kuartal 3 di sini ya. Jadi ini ada beberapa video yang saya bahas, ada 8 ya sebelum ini ya. Jadi ada beberapa yang lumayan menarik kalau mau buy, karena memang nggak semuanya laporan keuangannya bagus ya yang saya bahas, tapi dari segi price actionnya masih ada peluang. Tapi ada catatannya harus tahu ya, kapan buy-nya harus tahu, dan kemudian pasang stop loss-nya di mana sudah saya sebutkan juga di video. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang baru kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.